Nah, pemirsa, setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Nasional maupun Internasional. Dalam momen May Day inilah, para buruh bisa menyuarakan apa saja tuntutan mereka sebagai pekerja. Lantas bagaimana struktur ketenaga kerjaan dan juga angka pengangguran di Indonesia? Kami akan tampilkan informasinya untuk Anda, di mana inilah struktur dari ketenaga kerjaan di Indonesia. Struktur tenaga kerja di Indonesia kita lihat untuk angka pekerja, penduduk usia kerja ini ada 212,59 juta orang, dan angkatan kerja ini ada 147,71 juta orang. Dan ada pengangguran yang juga angkanya masih tinggi, pemirsa, ini sekitar 7,86 orang. Nah, sementara yang bekerja ini ada sekitar 139,85 juta orang. Nah, kita lihat data berikutnya, pemirsa. Untuk data berikutnya ini adalah pekerja yang atau tingkat pengangguran di Indonesia. Kita lihat memang angkanya untuk tingkat pengangguran ini masih fluktuatif. Kita lihat di tahun 2019, ini merupakan tahun sebelum pandemi, ini angkanya adalah di 7,1 juta orang dengan rasio 5,23%. Nah, kita bandingkan dengan sekarang kita berada, data terakhir yang kami dapatkan adalah Agustus 2003. Ini angka pengangguran 5,32%. Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, ini artinya masih banyak pengangguran yang terjadi. Artinya kondisi ini dinilai oleh sejumlah pakar ekonomi masih belum pulih sepenuhnya, karena memang masih ada banyak pengangguran dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang hingga saat ini belum bekerja, dan juga ada bonus demografi dari umur-umur yang muda kemudian masuk ke usia kerja yang hingga saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan. Kita lihat dari tingkat pendidikan, pemirsa, berikutnya. Untuk tingkat pendidikan memang Indonesia saat ini menganut dari SD ke bawah yang memang tingkat penganggurannya ini masih cukup tinggi dari sini karena masih belum memiliki skill. Sementara kalau lulusan SMA kita lihat memang semakin tahun ini semakin banyak, SMP juga. Nah, yang perlu diperlihatkan di sini adalah diploma 1, 2, dan 3, di mana sebenarnya ini menjadi salah satu fokus pemerintah ketika sudah selesai berpendidikan, ini diharapkan sudah menyelesaikan pendidikannya, ini diharapkan bisa langsung bekerja. Namun kita lihat angkanya di Agustus 2023 ini malah semakin menurun. Sementara untuk diploma 4, S1, S2, S3 angkanya kita lihat ada kenaikan tapi cukup kecil, dan tentunya diharapkan angka kenaikan dari diploma S1 dan S2 dan juga S3 ini juga bisa terampil sehingga bisa bersaing di dunia pekerjaan tidak hanya Indonesia tapi juga mancanegara. Nah, kita harapkan tentunya di momen May Day ini, pemirsa, bisa menjadi refleksi bagi kita sendiri, bagi para pekerja untuk selalu meningkatkan kemampuan kita sehingga bisa memiliki daya saing untuk bisa meningkatkan kesejahteraan tentunya di keluarga kita dan juga bisa menyumbang perekonomian Indonesia.